Horas Indonesia, kami bahagia berjumpa dengan seorang sosok yang peduli dengan kampung halamannya, Bapak Parasman Pasaribu. Dia Ketua Umum dari Forum Perjuangan Masyarakat Habornas. Ya. Horas, Amang. Horas. Amang Pasaribu, apa itu Habornas? Ceritakan. Habornas itu adalah singkatan dari Habinsaran Borbor Nasau. Kalau dulu kita satu kecamatan, namanya Kecamatan Habinsaran. Baik. Ibu kotanya Persuburan. Kemudian dimekarkan menjadi tiga kecamatan. Sejak kapan 3 kecamatan itu jadi mekar? Persisnya saya lupa, tahun 2000-an. Tahun 2000. Sejak Kabupaten Tobasa dulu ya, sekarang Ya, Kabupaten betul, Toba. betul. Sejak kabupaten itu menjadi satu kabupaten, dimandirikan jadi 3 wilayah juga. Ya, setelah kabupaten dimekarkan, Oke. dari Tapanuli Utara ke Kabupaten dulu kan Kabupaten Toba Samosir. Oke, iya. Ya, Mbak, ini kita juga mengikuti itu gitu. Kami dengar forum ini bergerak bahkan demo di depan istana. Ada apa gerangan sebenarnya sampai harus di depan istana dari 3 kecamatan ini, perwakilan masyarakat dari Habissaran, Borbor dan Nasawi itu. Begini, Apa masalahnya, Pak? Begini, masalah kami itu adalah ketertinggalan. Yang pertama, yang paling tertinggal adalah infrastruktur jalan. Kita tahu ada jalan, ada kelasnya, jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan itu rusak, tidak layak dilalui? Sangat rusak, bukan hanya. Berapa kilometer kira-kira? Kalau tahun kemarin saya hitung itu ada sampai 60 kilo. Baik. Dan akan bertambah, mungkin sudah bertambah menjadi 70 atau ya 80 kilo. Karena setelah dia musim hujan, Ya. dia akan bisa tambah rusak lagi. Ya. Yang jelas, yang rusak itu adalah yang 60 kilo tadi adalah hanya jalan provinsi. Itu masih hanya jalan provinsi? Masih hanya jalan provinsi. Belum jalan kabupaten? Belum kita hitung jalan kabupaten. Belum jalan desa? Waduh. Belum, karena jalan Aduh. kabupaten Ya. ada itu yang malah dari Indonesia merdeka belum pernah disentuh aspal. Jalan namanya jalan kabupaten. Kami dengar Pak Pasaribu, karena saking gundah gulananya masyarakat di sana, mereka menyebut akan pindah ke Kabupaten Labuan Batu Utara ya? Pernah, itu pernah kami lakukan pada saat melakukan rapat dengan pendapat Di dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara. Oh, di provinsi? Oke. Di provinsi. Lalu Kita bilang waktu itu sama kabupaten atau sama provinsi, waktu itu dihadiri juga oleh dari kabupaten, perwakilan kabupaten. Kami bilang kalau memang kami tidak dihargai atau tidak dimanusiakan, ya kami mau pindah ke Labura. Begitu. Ya kan, karena sangat menyesakan. Kalau kita ke sana luar biasa, itu bukan jalan, itu off-road. Mungkin bukan off-road, itu nggak tahu lah, Bu, entah jalan apa namanya itu. kita tadi dengar penjelasan Pak Pasaribu, kan 60 km itu kan jalan provinsi. Baru jalan provinsi. Kenapa harus bupati juga harus punya peran di sini? Jalan kabupaten kan tadi saya bilang lebih parah ya. Kalau kita detail teliti lebih kacau lagi. Ada yang belum pernah disentuh yang namanya seliter aspal pun, tapi namanya jalan kabupaten. Ada yang belum dibuka malah. Jadi kalau musim hujan pasti rusak lah ya. Bukan rusak lagi. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan kerusakan jalan di Lampung sama di Habornas, jauh kita lebih hancur. Lebih bukan seperti jalan lagi gitu. Ini memang penting Pak Pasaribu didengar Pak Jokowi sebagai presiden. Kita bayangkan, ini kita bukan cemburu ya. Di Papua itu kan sekarang menjadi 6 provinsi dan banyak wilayah yang belum sebenarnya masyarakat ada di sana sudah dibuat bagus jalan. Betul. Ini
di depan mata kita kawasan Danau Toba yang disebut wisata dunia, tapi juga tidak dilirik. Bupati, gubernur, Ya, bahkan peran dari pusat diharapkan ini ya. betul. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai laporan kepada pusat, Ya. ya, kami duluan melaporkan dari Bimo yang di Lampung, Bima. Bisa dilihat jejak digital kami, ada itu namanya Twitter Pejuang Habornas, Oh, @habornasj, atau di Facebook ada grup kami buat grup Facebook Porpemas Habornas. Jalan itu sudah kami laporkan sejak Maret tahun 2022. Kalau Bima baru laporkan di tahun 2023 tahu. iya. Kami sejak tahun 2022 sudah laporkan, tapi memang tidak pernah viral. Kenapa nggak bisa? Masalahnya. Nggak viral. Masalah tersendiri lagi. Karena di kampung kami sinyalnya itu hidup mati, hidup seminggu mati seminggu, hidup Jalan seminggu. saja rusak, apalagi internet. Jadi bagaimana Pak bermedsos? Aduh, Dan banyak sekali desa-desa yang blank spot di Habornas itu. Kalau kita pergi ke desa paling ujung, nggak ada sinyal, deh. Bagaimana kita mau viralkan sesuatu gitu, Mas? jadi yang kemarin Pak Pasaribu sebagai ketua umum dari forum ini sampai demo di istana itu sudah puncak dari Sudah. perjuangan itu ya, Sudah, agar presiden Ya. pemerintah pusat mendengar ini ya. betul. Begini, saya sampaikan kalau provinsi pada tahun ini 2023 sudah berbuat maksimal. Kenapa saya bilang berbuat maksimal? Karena kita diberikan jatah 80 miliar untuk perbaikan jalan atau pembangunan jalan 12,9 kilo. Sejak pertemuan dengan Sejak- DPRD di provinsi. 3 kali kita ke DPRD provinsi. Setelah ketiga kali baru itu diberikan. Ini perjuangan panjang. Dan kita sudah lakukan di provinsi. Direalisasikan pembangunannya sudah. Sebagian sudah ada yang seminggu, yang di Goting mungkin udah jalan ke 2 minggu ini sekarang ini. Dan tapi sudah mulai. Yang jelas begini, itu sudah bagus lah untuk tahun ini. Tapi kan panjang jalan yang rusak kan. Berapa kilometer yang 60 masih? 60 kilo Kak. Baru kurang nanti 13 kilo. Sisanya itu berapa Masih tahun? 50-an. Berapa tahun lagi selesaikan gitu. Iya Ya. kan? Berapa tahun lagi baru selesaikan. Nah, setelah itu pada bulan Maret kita ada mendengar namanya Kepres. Baik. Inpres. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023. Iya. Investasi jalan daerah. Iya. Dan anggarannya luar biasa. 32 triliun untuk seluruh Indonesia. Inilah yang kita minta kepada Bapak Jokowi. Tolonglah Pak Jokowi. Jalan kami juga hancur. Dan sudah puluhan tahun kehancurannya. Tolong kami diberikan sedikit lah. Berapa? Syukur-syukur bisa selesai yang 60 kilo ini. Plus jalan kabupaten yang ratusan kilo mungkin kalau dihitung. Jalan kabupaten yang masih belum layak, ada bahkan yang belum dibuka tadi itu ada ratusan kilo. Kalau jalan saja belum bagus, bagaimana masyarakat bisa maju ya? Karena apa yang diproduksi, ditanam di wilayah itu tidak mudah dibawa ke kota, misalnya kota Balige. Betul. Jadi ini ceritanya ada. Ya. Kalau selisih, kalau di Balige kan nggak ada kopi. Di sana? Kalau ada kopi di Balige itu dari Parsoburan, dari Habinsaran, dari Habornas. Termasuk saya dengar Haminjun juga ada di situ. Termasuk Minyaknya. Haminjun. Kita bicara kopi dulu, Ya, oke, karena silakan. saya tertarik membicarakan nih Suara kopi, Oke. karena Bapak Jokowi sendiri sudah pernah meminum kopi di Balige. Dan Tahu dari wilayah kampung Bapak itu ya? betul, karena yang punya kedai kopi juga kita, orang kita, Ya. gitu. Jadi sudah pasti dari Habornas. Nah, selisih harga kopi di Balige dengan di Habornas
4.000 perak. Ya, selisih ongkosnya 4.000 perak. Maklum karena mereka harus berjalan ratusan kilo dengan kondisi jalan yang sangat rusak gitu. Yang paling parah, Bapak, kemarin kejadian belum sebulan, Ya. ada mobil yang kebalik di jalan rusak itu di daerah Nassau. Mobil Fortuner dan memakan korban. Meninggal. Meninggal. Karena jalan itu. Karena jalan itu. Meninggal. Sudah banyak cerita-cerita yang anak-anak lah yang jatuh. Karena anak-anak kami di sana kebanyakan pakai sepeda motor ke sekolah. Ada di situ namanya SMA Borbor. Itu di tengah perladangan. Jadi nggak mungkin dijangkau dengan jalan kaki atau bus, nggak mungkin. Rata-rata wilayah 3 kecamatan ini, Pak, Ya. berapa jauh ke pusat kabupaten, ke Balige? Berapa kilometer? Begini melihatnya, jarak antara Silimbak Perseburan 40 kilo. Jarak Perseburan ke Borbor mungkin 20 kilo, jadi 60 kilo. Tadi sangat jauh ya. Ini sangat jauh. Ke Nassau juga kira-kira seperti itu. Nassau itu yang berbatasan dengan Dengan Kabupaten Labura. Labuhan Labuan Batu Batu Utara. Utara, betul, itu berbatasan langsung. Dan memang kalau ini dibuka jalan poros ke Labura sangat luar biasa potensi kami. Oke, kembali ke aksi yang dilakukan itu. Ya. Sebagai ketua forum, bagaimana kemudian kesepakatan masyarakat 3 wilayah ini untuk menunjukkan kita harus bersuara. Dan kita bayangkan ini terlalu lama juga ini. Kenapa baru sekarang dimunculkan? Kenapa nggak dari dulu? Begini, ini terbentuknya ide ini Ya. mulai setelah kita membentuk forum perjuangan masyarakat Habornas yang kita bentuk pada bulan Februari tahun 2022. Ya. Sekaligus kita buatkan akte dan kita daftarkan di Menkumham. Itu berasal dari telepon-teleponan dengan teman. Oke. Kemudian kita buat grup WhatsApp. Ya. Dari 5 orang menjadi 6 orang dan sekarang sudah 700 orang di WhatsApp kita. Sudah besar. Itu dari 3 wilayah itu tadi. Dari ketiga wilayah. Kebanyakan perantau. Tetapi ada juga loh warga kami yang ada di Prancis, ada di Italia. Jadi ini udah mendunia ini. Mereka juga ikut. Kemarin waktu kita adakan aksi demo itu, dananya itu urunan dari orang-orang. Ya. Ada yang kasih 20.000, ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 100.000. Kita terima, kita kumpul semua di bendahara, kita kelola uang ini. Nah, kenapa terlalu lama? Memang itulah, kalau dulu kami bodoh. Kami tidak bersatu. Kami tercerai-berai. Tapi sekarang dengan adanya forum ini Ya. yang sudah mengerjakan banyak hal-hal yang positif dan membangun, kami optimis. Suatu saat nanti daerah kami Habornas bisa menjadi tanah yang sangat makmur karena luas dan subur. Kenapa terlalu lama tidur? Sebenarnya begini, karena ada namanya wakil rakyat, ada DPRD, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, Iya. DPRD pusat. Tapi selama ini ya kurang maksimal, sehingga kita melihat ini harus kita bentuk dan kita beramai-ramai dideklarasikanlah itu di Balige pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Berarti baru 1 tahun ya? Baru setahun, tapi sudah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan kita membangun komunikasi dengan pemerintah-pemerintah setempat. Kita mempunyai jaringan bagaimana menghubungi PU, bagaimana menghubungi Kadis PUPR di Toba maupun di provinsi. Jadi kita bangun itu supaya kita bisa menyampaikan secara langsung. Pak Pasaribu, sebagai ketua forum ini, ada ungkapan
apapun yang kita perjuangkan, kalau itu untuk kemaslahatan atau untuk itu kepentingan bersama, pasti pasti berhasil. Kalau itu diperjuangkan dengan tulus, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama tiga wilayah ini, mudah-mudahan Tuhan meridhoi semua rencana. Kan sudah sampai di istana penentu kebijakan seluruh di negara ini. Tentu aksi itu penting. Ya. Tetapi sorry, itu kan bukan terpenting juga, Bapak. Ada aksi-aksi lain, lobby-lobby. Apa yang dilakukan? Misalnya menyurati langsung Presiden, tolong diberikan gambaran ke kita, selain aksi itu apa yang dilakukan? Nah, kemarin waktu aksi kemarin, Iya. kami ada suatu hal yang sangat luar biasa. Di samping kita telah memberikan, kita bawa tanda mata Kemenyan, andaliman, dan juga kopi. Iya. Kita sampaikan ke Bapak Jokowi, tapi melalui perantaraan dari KSB. Seknek. Oke. Dari Seknek. Seknek. Dan juga Ulos, kami memberikan itu. Oh. Kemarin kami mendapat satu hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya begini, kami sudah menyurati Presiden untuk minta audiensi tanggal 1 Juli 2023. Dan surat itu memang baru sampai di Seknek tanggal 4. Waktu itu dari Seknek bilang bisa dicek Ya. dan dikasih alamat untuk pengecekan. Ya. Kami cek tapi belum ada disposisi. Baru kemarin kami ke sana, itu kami tanyakan, Ya. bagaimana disposisi ini? Apakah surat kami dibikin bungkus kacang goreng? Asli, kami tanyakan. Kalau memang bungkus kacang goreng, ya biar kami suratin lagi. Dicari, ada mungkin memerlukan waktu sampai 1 jam mencari. Nah, ternyata surat itu sudah didisposisi dan sudah dilimpahkan dari Seknek, dari Deputi Kelembagaan Seknek ke Ditjen Bina Marga. Oke. Tanggal 8 Juli. Artinya kami kan tinggal memfollow up ke Ditjen Bina Marga. Nah, untuk follow up-nya itu kemarin saya sudah siapkan semua suratnya. Hari Senin itu kami kirim. Ya. Kami akan minta audiensi dulu dengan Bapak Dirjen Bina Marga. Nah, kalau beliau berkenan menerima kami, ya terima kasih gitu. Dan kalau kira-kira bagaimana tindak lanjutnya kan gitu kan. Nah, setelah dapat surat itu, satu langkah bagi saya itu satu milestone, satu langkah penting Ya. untuk kedepannya lagi. Jangan-jangan Bapak Dirjen Bina Marga udah setuju semua kan permohonan itu kan? Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Tapi kalaupun kami akan pengen bertemu beliau, menjelaskan sejelas-jelasnya keadaan di kampung kami itu, di Habornas itu. Karena pada surat kami pertama, dan itu kami tembuskan ke Kementerian PUPR. Jadi waktu itu suratnya ke Bapak Presiden Jokowi yang tanggal 1 Juli itu ya. Kemudian tembuskan ke Menteri Seknek, Ya. kemudian ke Kementerian PUPR, Ya. dan ke KSP. Surat itu ada satu bundle dan kami sampaikan video-video dari jalan-jalan rusak itu dalam satu disket 8 megabyte. Bisa beberapa nanti kami dapatkan sebagai Bisa, media untuk bisa. juga kami bisa melihat keadaan itu. Oh bisa, sangat bisa. Bayangkan di situ ada video yang mengerikan. Ada jalan yang sudah terbelah menganga kayak belanga. Dibiarkan sampai sekarang dibiarkan. Bayangkan Pak, itu berbahaya. Karena longsor tidak Longsor tapi tidak diapa-apain. Berapa lama itu dibiarkan? Udah setahun lebih. Yang satu lagi udah 2 tahun. Ada longsor yang dalam juga dan lebar. Itu dibiarkan tumbuh rumput. Jadi udah kita nggak melihat lagi rumput longsornya. Tapi kalau yang satu ini karena baru setahun, rumputnya belum tumbuh, jadi longsornya kelihatan menganga. Inilah yang kita nggak tahu kenapa ya sampai bisa begitu ya. Kenapa
kok apa dinas PUPR di Medan tidak pernah lihat, tidak pernah jalan-jalan ke daerah kami atau gimana gitu. Pak Saribu, Ya Pak Otman. karena Abang tadi jelaskan CD Istana itu, kira-kira bagaimana suasana batin yang hadir di Istana itu? Bagaimana jalan demo itu? Jalan demo. Iya. Jalan demo sangat tertib, teratur, dan rapi. Karena kita campur demo orasi dengan budaya Batak. Kita membawa minjon, membawa jeruk, dan juga andaliman, kopi yang kita pajang di tengah daripada lingkaran demo itu. Dan saya sendiri sangat terharu. Demikian juga teman-teman, semua terharu. Waktu kami menyanyikan lagu Padamu Negeri, Ya. itu acara yang kedua, lagu itu bergetar, Rama. Semua seolah-olah menangis menyanyikannya. Bisa Abang lihat di Facebook. Menangis, mengeluarkan emosinya, supaya mohon bantuan dari pemerintah, khususnya mohon bantuan dari Bapak Presiden. Ada beberapa orasi yang dilaksanakan, semuanya berjalan dengan baik, kepolisian juga senang, dan kami tidak ada membuat sedikit pun keonaran, walaupun kami membakar Kemenyan. Kalau Kemenyan kan hanya asapnya aja, dengan harapan asap dari Kemenyan itu sampai ke istana. Itu biasa di kampung kita. Ya. Bertepatan saya dari Dolok Sanggul loh, Bang. Oh. Nah, Kemenyan hasilnya di sana. Iya, iya. Jadi tahu lah itu. Saya dengar juga waktu demo itu ada semacam, karena ini kan membawa larut suasana, sampai ada ungkapan juga, siapa yang mengungkapkan itu, ya akan memboikot pemilu, dalam arti masyarakat di 3 wilayah ini tidak akan ikut pemilu kalau memang ini tidak diperhatikan begitu. Itu adalah ungkapan rasa kekesalan dan kekecewaan kepada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini sekarang. Yang mengungkapkan itu saya, dan memang itu sudah benar-benar kita dapatkan. Kalau Bapak lihat pendapat-pendapat orang dari masyarakat yang ada di Habornas, Ya. semua setuju untuk memboikot. Kenapa kita harus memboikot? Mohon maaf Pak, Bapak Presiden, mohon maaf. Kami sudah terabaikan, kami sudah tidak merdeka selama Indonesia merdeka 78 tahun. Tapi kami merasa belum merdeka. Sudah beberapa puluh kali pemilu yang dihadapi oleh bangsa ini dan selalu kami ikutin. Waktu pemilihan Bapak Presiden pada periode pertama, kami memilih Bapak Presiden sampai 98%. Periode kedua juga sampai segitu, 98%. Tapi apa yang kami dapat Bapak Presiden? Jalan kami hancur sudah lebih dari 21 tahun Bapak Presiden. Bukan hanya kata-kata, tapi inilah kekesalan yang sangat mendalam. Apapun sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat kami karena kami tidak ikut pemilu, kalau tidak dilakukan, tuntutan kami tidak disetujui, kami sudah siap. Saya sendiri bersedia dihukum apapun Bapak Presiden. Kalau permintaan kami tidak dipenuhi, hukum mati saya, hukum gantung saya tidak peduli. Saya pasang badan untuk itu. Karena penderitaan ini adalah penderitaan semenjak saya kecil, Bapak Presiden. Jalan itu tidak pernah betul semenjak saya kecil. Dulu memang yang lewat baru kuda beban Pak Presiden. Jadi kalau bawa barang kami dari kampung ke persebulan bawa kuda. Memang sekarang tidak ada lagi, tidak pakai kuda, pakai sepeda motor, sama saja kondisinya Bapak Presiden. Jadi mohonlah perhatikan kami, keluhan kami. Kami mohon juga kepada pemangku kepentingan selain Bapak Presiden, perhatikan kami. Ada tuntutan kami, ada 7 poin Bapak Presiden. Tolong kami. Tuntutan tersebut juga besok akan kami sebar, dan statement kami yang mengatakan tidak akan ikut pemilu akan kami sebar hari Senin pada semua lembaga-lembaga negara yang terkait
dengan pemilu dan dengan tuntutan kami. Suratnya sudah kami siapkan, ada 22 departemen dan lembaga yang kami surati mengenai hal ini. Silakan Bapak Presiden, saya akan pasang badan dan tidak takut kalau saya harus mati karena tidak ikut pemilu, baru kami dikatakan pemberontak atau pengkhianat negara. Tapi kalau jalan itu dibangun Bapak Presiden, apapun yang Bapak Presiden arahkan ke kami, ke masyarakat Habornas, kami menurut, karena masyarakat Habornas adalah masyarakat yang setia, masyarakat yang penurut, yang masih polos. Tetapi karena cedera daripada pembangunan yang tidak ada di kampung kami harus membuat, we have to do something wrong, something lah ya Bapak Presiden. Mudah-mudahan kami tidak kecewa dan mudah-mudahan permohonan kami diterima, disetujui oleh Bapak Presiden gitu Pak. Pak Pasaribu tersentuh juga Pak ya disampaikan tadi. Tapi kami juga dengar setelah aksi demo di depan istana itu juga masuk ke Seknek menyampaikan surat. Diceritakan. Jadi begini Pak, saya kira kemarin itu adalah karena simpati daripada polisi melihat kami berdemo karena tertib dan karena juga dicampur dengan acara adat istiadat, menari, menortor, menyanyi. Akhirnya kami diantar ke Seknek dan dikawal oleh Bapak Polisi. Setelah di Seknek, kami meminta waktu kepada pejabat di sana dan meminta tempat yang layak. Karena pada saat itu kami membawa oleh-oleh kepada Bapak Presiden, membawa andaliman, kopi, dan kemenyan yang sudah disiapkan tempatnya, dan ulos. Dan memang itu bisa kami sampaikan kepada Bapak Presiden melalui stafnya atau melalui staf Seknek yang ada di tempat pada saat itu. Terima kasih kalau kami sudah bisa menyampaikan oleh-oleh kenang-kenangan ini Bapak Presiden. Andaliman itu adalah hasil produksi pertanian kami yang sangat terkenal sekarang. Sudah diekspor kemana-mana, ke Cina, ke Jepang, ke Tiongkok, ke Amerika, dan lain-lain. Ada Haminjon adalah dupa yang sangat terkenal. Bahkan ketika Yesus lahir, orang-orang membawakan dupa kepada Tuhan Yesus berupa kemenyan. Betul kan Pak? Ya. Nah, ini kemenyan juga sangat subur di daerah kami. Kopi persuburan juga sangat terkenal. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Balige ada kedai kopi yang sudah disenggahi oleh Bapak Presiden. Sumbernya itu Bapak Presiden adalah dari Habornas, bukan dari Balige, karena di Balige ada kopi tapi tidak sebanyak yang ada di Habornas. Itulah perjalanan kami kemarin, dan yang paling penting bahwa kami kemarin mendapatkan disposisi mengenai surat yang tadi saya sampaikan, jawaban dari surat kami tanggal 1 Juli 2023 yang telah dilimpahkan kepada Bapak Dirjen Bina Marga. Ini juga besok hari Senin akan kami follow up dengan mengirimkan surat itu Pak. Begitu, demikian Pak Rasman sebagai Ketua Forum ini, kalau kita belajar ritme semua alur menyampaikan sesuatu itu di hierarki pemerintahan kan, ini aksi yang dilakukan oleh Habornas ini kan satu hal yang menjadi kritik bagi pemerintah daerah, khususnya betul. Bupati dan gubernur. Apa kira-kira gerangan atau mungkin sudah ada riak-riak atas aksi yang kemarin itu karena mereka terpukul ini? Saya kira kalau punya hati nurani pasti terpukul karena bupati, gubernur tidak mampu membuat kenyamanan warganya, harus bersuara ke istana langsung untuk memperjuangkan jalan yang utama untuk dibutuhkan begitu. Begini, seperti yang saya terangkan tadi, kalau tahun ini 2023 ya,
Pemprov sudah melakukan yang terbaik. Ya. Tapi belum selesai. Tapi kan belum selesai karena ini kan akumulasi dari tahun-tahun lalu. Oke. Kalau tahun lalu nggak tahu mereka kemana. Oke. Kalau dilakukan itu 5 tahun yang lalu, 12,9 kilo, 12,9 kilo kan selesai. Oke. Tapi kalau sekarang ya, kalau kami juga diam, apa yang datang? Apa jaminannya? Tapi yang paling penting karena kami lihat ada kesempatan, Oke. ada Impres 3 tahun 2023 mengenai investasi dalam daerah tadi yang dananya sampai 32 triliun. Oke. Kenapa kita harus diam? Kenapa harus izin dulu sama Pemprov atau Pemkab Toba? Toh yang Yalah. kita perjuangkan kepentingan umum ya. Kepentingan umum dan lain bukan dari mereka yang kita pentingkan, kita perjuangkan lagi. Oke. Itu kami yakin dan percaya Bapak Gubernur akan memperhatikan Habornas ini ya untuk kedepannya, dan Bapak Bupati juga kami yakin akan lebih memperhatikan kita dengan Kita nggak mau mencari musuh juga ya. ya, tapi kembali begini, anggaran dari Pemkab Toba itu kecil. Kasihan juga sih. Kecil anggarannya, jadi kami nggak bisa ngarapin banyak-banyak dari Pemkab Toba gitu. Sementara yang mau dibangun 100 kilometer, bagaimana dari mana dananya? Ya itu yang kita perhatikan. Jadi mohon maaf, kami bukan bermaksud untuk Tidak menghormati mereka sebagai pemerintah daerah ya. bukan. Oke. Dan Justru membantu ya. terus terang, apa yang kami lakukan itu kami share ke beliau. Oke. Kami mau demo surat ini kami share ke Bapak Bupati dan juga ke Bapak Gubernur. Terserah soal apakah itu beliau tanggapi atau tidak, dan memang tidak ditanggapi, saya mengerti. Ya beliau dalam posisi yang tidak abstain lah di sana kan gitu, dan tapi tidak melarang kami gitu. Demo ya. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Pasaribu. Ya Pak. Perjuangan Habornas ini kan ternyata baru 1 tahun dibentuk sebagai forum yang legalitasnya sudah dibuat, tapi sumber daya manusianya kan sudah di mana-mana sebenarnya. Sudah. Anak perantau dari 3 kecamatan ini. Karena ini perjuangan kan panjang, Betul. tidak mudah ini. Walaupun sudah sampai di istana kan harus dikawal ini. Betul. Bagaimana menjaga spirit semangat dari perjuangan Habornas ini, menggalang, membuat militan semua anak perantau, anak masyarakat di 3 wilayah ini agar kompak terus sampai ujung perjuangan selesai. Gini Pak, tadi pagi waktu baca Facebook, Ya. saya baca komen-komennya itu, terus terang saya terharu. Tanpa saya tahu air mata saya keluar. Karena harapan kami perantau lebih daripada harapan saudara-saudara kami yang tinggal di Habornas. Jadi karena ini panggilan moral, panggilan moral, panggilan dari hati yang terdalam, dan kita mempunyai satu keluhan dan keresahan yang sama untuk anak-anak perantau. Saya kira ini akan tetap kita lakukan. Dan untuk demo kemarin, Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, semua berperan. Ada yang 50.000, 20.000, 30.000. Ada yang kasih jeruk, ada yang kasih kemenyan, ada yang kasih kopi. Gratis Pak, dikasih. Demi perjuangan ini. Jadi kita udah tergerak, hatinya sudah mulai menyatu. Dan kalau sumber daya manusia luar biasa Habornas. Banyak dokter yang kaya juga saya. banyak Anak perantau di banyak 3 wilayah ini. banyak. Tapi ini semua dari grassroots. Yang pertama ini banyakkan dari grassroots. Jadi kita bayangkan pemerintah memberi diri dan perantau juga memberi perhatian akan terbangun apa yang diharapkan oleh Pak Pasaribu ya. Ya, jadi jalan itu. Jadi kayak ini sudah seperti people power. Oke. Bayangkan
Yang menyumbang itu ada 215 orang untuk biaya kami kemarin berdemo. Padahal disiapkan hanya beberapa hari saya dengar. Ya, mungkin seminggu perjalanan kami. Ya, lebihlah seminggu ya. Tapi tiap hari mengalir terus. Ada 50.000 tampung, 100.000 tampung, ada yang 500.000. Ini seperti ibaratnya people power, kekuatan dari orang. Karena ada tadi itu keresahan yang sama, keluhan yang sama, dan ada panggilan moral yang sama buat kami perantau. Yang diperjuangkan untuk kepentingan bersama. Betul. Bukan untuk kepentingan Bukan. satu golongan. Ya. Bukan. Terakhir Pak Pasaribu, Ya. apa yang Bapak harapkan? Mungkin ini juga ruang untuk himbauan ke masyarakat 3 wilayah itu untuk saling kompak. Barangkali belum semua mengetahui aksi ini, dan seruan untuk pemerintah. Ini kesempatan kami beri di Suara Tapian. Ya, begini Pak, terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Jokowi, tolong bantu kami. Warga kami di Hawornas, juga rakyat Bapak, mereka sedang menderita. Kami undang Bapak Presiden Jokowi untuk datang, langsung melihat di tempat. Bapak bisa melihat bagaimana kondisi jalan itu yang dibiarkan puluhan tahun rusak. Tolonglah Bapak Jokowi. Kami mengetahui ada invest 3 tahun 2023. Nggak usah 1 triliun Pak ke kami Pak, nggak sampai 1 triliun kalau semua Pak Jokowi. Tapi tolonglah Bapak perhatikan masyarakat Hawornas yang sudah lama menderita. Dan bukan hanya infrastruktur Pak yang tertinggal Pak Jokowi, termasuk sinyal handphone yang hilang tenggelam. Mohon ditambahkan tower lah di kampung Hawornas. Di samping itu juga banyak sekolah yang rubuh Bapak. Sekolah SD rubuh, atapnya sudah hancur. Mereka bersekolah tidak tenang. Saya nggak tahu salah urus di mana ini Bapak Jokowi, tapi itu adalah fakta, itu kenyataan. Demikian juga dengan rumah sakit Pak. Di sana ada puskesmas rawat inap, ada 3. 1 di Borbor, 1 di Persuburan, dan 1 di Nassau. Tetapi waktu tahun kemarin saya ke sana, saya alami sendiri Bapak Jokowi. Ambulans ada, tapi 3-tiganya parkir. 3-tiganya parkir karena tidak bisa jalan, karena rusak Bapak Jokowi. Akhirnya warga harus meminjam ambulans dari Ormas PBB, Persatuan Batak Bersatu. Bayangkan Bapak, negara sebesar ini harus meminjam mobil dari Ormas untuk kebutuhan masyarakatnya. Demikian juga satu hal yang sangat menantang Pak Jokowi, yang menjadi tantangan buat pemerintah. Mohon jadikan jalan lintas Silimbat sampai ke Aek Kota Batu menjadi jalan nasional. Karena kalau jalan itu dirubah menjadi jalan nasional, ditingkatkan statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, terbuka akses yang sangat lebar di daerah Asahan, mulai dari Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu Utara, bahkan dari Provinsi Riau aksesnya akan dekat ke tempat pusat wisata Danau Toba dan juga ke Bandara Silangit. Demikian juga hasil-hasil produksi dari pertanian dari Hawornas akan mudah diangkut ke Provinsi Riau dan ke Asahan. Inilah harapan kami Bapak Jokowi. Yang paling penting juga bahwa jalan itu kalau ditingkatkan menjadi jalan nasional akan menghemat jarak 125 km. 125 km bisa dihemat dan bisa lebih cepat. Begitu harapan kami kepada pemerintah, Pak Jokowi, kepada Bapak Menteri PUPR,
kepada Bapak Menteri yang lain yang terkait, Penas mungkin, Menteri Keuangan mungkin, tolonglah kami supaya pembangunan jalan, terutama infrastruktur jalan ini, diperhatikan untuk Harbolnas. Pembangunan jalan artinya adalah pembangunan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang banyak hancur di Harbolnas. Untuk masyarakat Harbolnas, mari kita bersatu padu yang semua masyarakat yang berasal dari Harbolnas, apakah ada di perantauan atau di luar negeri, apa di Papua, apa di Sulawesi, ayo kita berpegangan tangan, kita membantu membangun Harbolnas yang sekarang. Saya yakin dan percaya kalau hati nurani kita yang berbicara, kalau kita bekerja dengan hati, maka niscaya daerah kita, daerah yang tertinggal itu, Harbolnas yang terletak di daerah pegunungan, yang jauh, yang terpencil di pedalaman sana, suatu saat akan menjadi daerah yang subur, daerah yang maju, daerah yang makmur, daerah yang bisa memberikan ketenangan hidup buat penduduknya. Demikian harapan kami. Baik, terima kasih Pak Pasaribu. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Pasaribu, Parasman Pasaribu, Ketua Umum dari Forum Perjuangan Masyarakat Harbolnas yang 3 wilayah, Habensarang, Borbor, dan Nasau. Demikian, terima kasih. Terima kasih.